Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB Alex Deni menyatakan pihaknya tengah memastikan nasib honorer non-aparatur sipil negara. Pihaknya mencatat sebanyak nasib 2,3 juta honorer non-ASN harus jatuh tempo November 2023 agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Alex menambahkan pemerintah pernah melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa tes sebanyak 860.000 yang menimbulkan pembengkakan anggaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizkiana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, perkenalkan saya Amanda Rizkiana dan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana pemerintah untuk melakukan pengangkatan bagi sekitar 2,3 juta honorer non-ASN yang harus jatuh tempo pada November 2023. Pengangkatan tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pemberdayaan Maksud saya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB Dr. Insinyur Alex Deni MM, bahwa harapannya saat ini pihaknya akan disetujui undang-undang ASN yang memiliki solusi untuk memastikan nasib 2,3 juta non-ASN agar tidak terjadi PHK massal maupun pembengkakan anggaran di pemerintah. Ujarnya pada Tribun Jateng Rabu 26 Juli 2023. Dr. Alex menambahkan, pemerintah pernah melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa tes sebanyak 860.000 yang menimbulkan pembengkakan anggaran. Di samping itu, pihaknya memastikan ASN dapat berpikir, berkinerja, belajar sebagai profesional karena publik menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Tuntutan dari masyarakat pada ASN yang pembayaran gajinya dilakukan oleh orang yang bayar pajak, memberikan kewajiban pada ASN agar semakin lama semakin profesional. Adapun pihak yang dimaksud ialah honorer non-ASN ialah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Deni mengatakan bahwa itulah mengapa ada solusi perluasan konsep PPPK menjadi PPPK yang dapat bekerja secara paruh waktu. Dr. Alex mencontohkan, bila suatu daerah hanya memiliki kemampuan membayar Rp300.000, maka jam kerja dari pegawai PPPK ini menyesuaikan kemampuan bayar pemerintah daerah maupun instansi pemerintah. PPPK tersebut tidak perlu berada di dalam kantor atau berada di kantor sepenuhnya setiap hari. Selain itu, PPPK juga dapat memiliki pekerjaan tambahan di luar pekerjaannya sebagai ASN guna memaksimalkan pendapatan dan tugasnya. Menurutnya hal ini memberikan keadilan bagi pegawai dan instansi pemerintah dan dalam jangka panjang dapat mendidik PNS maupun PPPK yang semakin peduli pada kinerja. Dr. Alex mengatakan kalau kinerjanya jelek, dia akan diterminate dan tentu akan berhati-hati dalam bersikap. Lama-lama ASN kita akan profesional, peduli pada kinerja, peduli pada pembelajaran, dan peduli pada perilaku. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini nantinya akan menjadi kebijakan dengan kelonggaran waktu tidak hanya diberikan pada PPPK kesehatan maupun pendidikan. Ia menegaskan baik ASN paruh waktu maupun penuh waktu nantinya tidak boleh dibayar di bawah rentang yang telah ditetapkan. Saat ini tengah disimulasikan oleh Kemenpan-RB dengan patokan kemampuan bayar minimum pemerintah daerah. Namun ia juga mempertimbangkan sejumlah daerah yang anggaran belanja pegawai melebihi pagu 30% APBD. Ia juga menyampaikan bahwa tetapi rentang gaji yang kami tetapkan secara nasional minimum dan maksimum berapa, baik yang paruh waktu maupun yang penuh waktu harus adil. Maka dari itu pihaknya mengusulkan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN. Melalui uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Semarang yang dihadiri oleh akademisi perguruan tinggi di Semarang dan perwakilan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, pihaknya berharap dapat meningkatkan profesionalisme dan menjamin kesejahteraan ASN. Pada kesempatan yang sama, Rektor UNES Profesor S. Martono MSI menyatakan UNES sebagai perguruan tinggi kependidikan yang mencetak tenaga pendidikan atau guru secara profesional menyatakan pihaknya menyediakan tenaga kerja terbaik untuk diserap oleh kebutuhan pasar.
Prof. Martono menyatakan di beberapa prodi pihaknya sertakan kelas unggulan dari beberapa yang terpilih diseleksi, bahkan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah sekiranya memang lulusan itu berkualitas bisa langsung direkrut. Meski demikian, terkait uji publik RUU ASN dengan lulusan UNES merupakan dua hal yang berbeda. Pilihan kerja lulusan UNES entah menjadi ASN paruh waktu maupun penuh waktu merupakan pilihan individu. Prof. Martono menyatakan karena ada juga yang tidak kepingin jadi PNS dan memilih mengabdikan dirinya di tempat yang terkait kompetensinya. Meski demikian, UNES juga memberikan perhatian dan pada kepastian dalam status kepegawaian, baik itu penuh waktu, paruh waktu, maupun ASN. Kepastian status itu pihaknya juga memberikan perhatian pada kepastian dalam pemberian layanan dan kepastian kesejahteraan. Prof. Martono mengatakan di RUU ini tampaknya sudah dipersiapkan untuk mewujudkan ASN berkinerja profesional dan kami mendukung pola-pola itu sehingga ASN tidak sekadar status sudah mapan, tidak mungkin diberhentikan. Mereka yang bekerja, mereka yang semangat, mereka yang profesional, mereka yang sejahtera. Uji publik RUU ASN juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Umum dan SDM dan Keuangan, Profesor Herianto MBA PhD dan jajaran dosen UNES. Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Otok Kuswandaru, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN BKN Muhammad Taufik, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Kak Sri Hadiati Wara Kustriani, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Kementerian Pan-RB Ayudi Wicaksono, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kinerja SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Damayanti Tiastianti, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Berikut tayangannya untuk Anda. Memastikan ASN kita berpikir, berkinerja, belajar terus menjadi seorang profesional. Kenapa? Karena publik menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih murah, lebih cepat, lebih fleksibel. Kita dibayar dari orang yang bayar pajak. Kewajiban ASN untuk makin lama makin profesional. Nah, dalam jangka pendek kita juga punya persoalan. Ada tercatat 2,3 juta honorer non-ASN yang tentu harus kita pikirkan bagaimana agar undang-undang ini memberi ruang untuk menyelesaikan persoalan ini akan jatuh tempo bulan November 2023. Jadi harapan kita dengan disetujunya undang-undang ini, kita punya solusi untuk memastikan non-ASN yang jumlahnya 2,3 tadi tidak terjadi PHK. Waktu itu diangkat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.